Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillahi rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa orang tua kita Bapak Haji Yulia Rashid sebagai Ketua Yayasan Al-Furqan. Pertama tentu kita bersyukur dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini Ahad ya, 12 Rabiul Awal ya, 12 Muharram, kita masih diberi oleh Allah berbagai macam rahmat dan karunia-Nya. Kita sehat walafiat dan kita dapat serta sempat hadir ke majelis yang sangat mulia ini. Tentunya majelis kajian Al-Islam, dan khusus pada hari ini kita akan menggunakan kajian ayat-ayat Al-Quran ya. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dituntut, diperintahkan, dianjurkan oleh Allah agar selalu memperbanyak selawat dan salam ya. Karena beliaulah yang telah menyampaikan amanah risalah dakwah ini sampai kepada kita, yang insyaallah juga akan menjadi pegangan akhir masa. Baiklah Bapak dan sekalian, tadi sudah saya bacakan sebahagian kecil dari satu ayat dari surat Al-Baqarah ya, ayat 282 ya. Karena ini akan menjadi tema pengajian kita, kajian tafsir Al-Baqarah 282. Agak fokusnya adalah pedoman tentang utang piutang, Mas. Pedoman utang piutang. Dan ayat ini sangat panjang, satu ayat, ya. Satu ayat, sehingga dikatakan oleh ahli tafsir atwalu ayah fil Quran. Atwalu ayah itu artinya ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, inilah dianya. Satu ayat, satu halaman ya. Ini ayat paling panjang. Satu ayat, satu halaman. Dan sebaliknya kan ada pula ayat yang paling pendek, ada juga buat sini. Kalau paling pendek surat Al-Qalam, Nun. Nah, itu kan satu ayat juga itu. Nun. Nah, ayat pertama. Ayat keduanya wal qalami wa ma yasturun. Nah, yang sedang ada juga. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang sangat panjang, ada yang sangat pendek, satu huruf saja, satu ayat, ada yang sedang. Ya. Nah, sudah itu apa? Surat Al-Baqarah ini banyak istilah panjang dia, Ibu sekalian. Surat terpanjang juga Al-Baqarah. Ya. Jadi dari 114 surat Al-Quran itu, surat yang terpanjang apa? Surat Al-Baqarah. Ayatnya 286 ya. Ya 286, kalau juznya hampir 3 ya. Itu surat Al-Baqarah ini. Jadi dua kesemuanya ya.
Kemudian lagi ada lagi yang istimewanya surah Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah ini di dalamnya juga satu ayat yang disebut dengan A'zamul Ayah. A'zam itu adalah ayat yang paling agung. Betulnya Al-Quran itu agung semua. Apa aja ayat Al-Quran agung. Tapi yang paling, ada lagi yang paling. Kenapa dikatakan paling? Karena di sana berisi tentang masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Itulah ayat kursi, ya. Yang ayat kursi ayat 255 surat Al-Baqarah. Kalau menurut saya sangat janggal itu kalau tidak dihafal oleh orang Islam. Saya tidak mengatakan berdosa ya. Karena tidak ada hadis mengatakan berdosa tidak menghafal ayat kursi. Tapi sangat janggal. Sangat janggal kalau seorang muslim tidak hafal ayat kursi. Karena itu a'zamul ayah, ayat yang paling agung. Dan itu juga oleh Rasulullah diperintahkan untuk kita sering membacanya. Sering membacanya, bukan menggantungkannya. Kalau kita ini banyak apa? Banyak menggantungkannya. Di mana? Di atas pintu, di dinding. Boleh kita katakan tidak ada rumah orang Islam yang tidak ada tertulis apa? Ayat kursi. Maka padahal yang dituntut oleh Rasulullah adalah membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan meyakini dengan sepenuhnya. Karena itu adalah tauhid. Ya. Bahkan kalau dapat setiap sudah sholat, salah satu zikir yang tidak tinggal adalah ayat kursi. Kalau dapat. Sama dengan kalau dapat jangan tinggal membaca ayat surat Ikhlas. Kan itulah kira-kiranya begitu. Surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada suatu hadis Bapak sekalian, saya kaitkan gini. Maknanya aja, hadis panjang saya katakan. Siapa yang membaca setiap sudah sholat ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Coba deh. Udah masuk surga kalau gitu ya. Tetap kerjakan sholat, di antara zikir jangan tinggalkan apa? Ayat kursi, tapi agak panjang. Nah, itu maka saya katakan agak janggal kalau orang Islam tidak hafal ayat kursi. Jangan. Tapi kajian kita bukan ayat kursi, kajian kita ayat terpanjang tadi. Jadi itulah di antara beberapa hal kelebihan yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Jadi saya katakan lagi, pertama di dalamnya atwalul ayah, ayatnya ada yang terpanjang, itu yang kajian kita pada hari ini, surah Al-Baqarah 282. Yang kedua, a'zamul ayah ada di dalamnya, yaitu surat ayat 255, ayat kursi. Yang ketiga, atwalus surah, surat terpanjang. Sehingga dia salah satu dari sab'ul masani. Sab'ul masani itu dua pengertian, 7 surat yang panjang-panjang. Jadi 114 itu yang panjang 7. Itu salah satu pengertian sab'ul masani. Ada lagi pengertian sab'ul masani 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Itulah kira-kira Bapak sekalian. Selanjutnya kita bicara sekarang tentang ayat 82. Paruh aja tadi. Untuk sekadar gambaran saya bacakan yang sedikit itu artinya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza tadayantum bidainin, apabila kamu melakukan utang piutang. Iza tadayantum bidainin, apabila kamu melakukan utang piutang. Kalau di dalam tafsir bahasa Indonesia dikatakan ini, apabila kamu bermuamalah dengan masalah utang. Bermuamalah itu melakukan interaksi berkaitan dengan utang. Maka dikatakan utang piutang. Tadayantum saling memberi utang. Bidainin. Kalau utang itu ila ajalin musamma. Berutang sampai waktu yang telah ditentukan. Ila ajalin musamma. Faktubuhu, maka kamu harus menuliskannya.
Atau dalam bahasa lain, maka kamu harus mencatatnya. Itulah kira-kira ya. Faktubuhu, dua pengertian, mencatatnya atau menulisnya. Ya. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah ada di antara kamu seorang yang menulisnya dan dia adil. Dengan cara yang adil. Wala ya'ba katibun. Tidak boleh merasa enggan penulis itu ayyaktuba. Untuk menulisnya kama alamahullah. Sebagaimana diajarkan oleh Allah. Falyaktub. Hendaklah dia tulis. Wal yumlil. Dia diktekan. Dia bacakan. Allazi alaihil haq. Atau hendaklah orang yang memberi piutang membacakan yang mempunyai hak. Wal yattaqillah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Rabbah Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan mengurangi sedikit pun dari bahagiannya. Fa in kana allazi alaihil haq, sekiranya orang yang memberi piutang itu adalah safihan, bodoh, au dhaifan atau lemah, au la yastati' atau tidak sanggup ayyumilla untuk mendiktekan, huwa falyumlil waliyuhu bil adli, maka hendaklah didiktekan, dibacakan oleh walinya, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah disaksikan oleh dua orang laki-laki. Fa illam yakun rajulain, jika tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atani, seorang laki-laki dan dua perempuan sebagai saksi. Mimman tardawna minasyuhada, orang yang kau ridha, rela sebagai saksi. Antadilla ihdahuma, agar tidak sesat salah satu di antara keduanya. Fatuzakkira ahdahumal ukhra, maka yang satu akan dapat mengingatkan yang lain. Wala ya'basyuhada, dan tidak boleh enggan para saksi. Iza madu'u, apabila dia dipanggil. Wala tash'amu, dan janganlah dia merasa bosan. Antaktubuhu sagiran au kabiran ila ajalihi, kecilkah besarkah utang itu sampai masanya. Dzalikum aqsatu indallah, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamul lisahada, lebih lurus dalam menegakkan syahadat. Wa adna alla tartabu, dan paling kecil untuk menimbulkan keraguan. Illa antakuna tijaratan, kecuali perdagangan. Hadiratan, yang berjalan langsung. Tudirunaha bainakum, yang berjalan di antara kamu. Falaisa alaikum junahun alla taktubuhu, tidak ada dosa kalau tidak dituliskan. Washhidu idza tabayatum, bersaksilah apabila kamu berjual beli. Wala yudarru katibun wala syahidun, tidak boleh merusakkan atau mencelakakan penulis dan saksi. Wa in taf'alu, jika dia laku, fa in taf'alu fa innahu fusukun bikum, jika kamu tidak melakukan atau terjadi kefasikan di antara kamu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan kepada kamu. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Artinya aja sudah jauh kita baca jauh panjang ya. Satu ayat itu. Ya. Itu namanya Surat Al-Baqarah ayat 282. Saya sengaja bacakan artinya keseluruhan agar kita bisa pahami. Saya yakin tidak bisa kita selesaikan tafsirnya secara lengkap ini Bapak sekalian. Karena ini ayat samping panjang, juga ayat yang selalu sesuai dengan perjalanan kehidupan muamalah kehidupan sehari-hari kita. Jadi, dan artinya gini, ayat yang mengatur kegiatan harian kita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, ya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Kehidupan kita ini kan sangat erat keterkaitannya dengan masalah ekonomi atau masalah muamalah, ya. Muamalah, interaksi kita sesama, gitu ya.
mungkin Bapak dan Ibu pernah diingatkan bahwa kalau kita memahami syariat Islam itu, syariat ini ya, Islam itu ada akidah, ada syariah ya. Syariah itu adalah bagaimana pengamalan ajaran Islam itu, maka minimal dia ada 6 macam itu. Yang pertama adalah al-ibadah. Ibadah secara khusus. Ya, ibadah. Yang kedua, al-mu'amalah. Mu'amalah, hubungan yang mengatur hubungan interaksi kita satu sama lain. Seperti jual beli, simpan pinjam, utang piutang, gadai dan lain sebagainya. Itu adalah mu'amalah. Ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan al-munakahah. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Ya. Yang keempat berkaitan dengan masalah al-miras, al-faraid, pembagian harta warisan. Yang kelima keterkaitannya adalah al-jinayah. Apa? Al-jinayah itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana gitu ya, itulah hukum sanksi yang ada pidananya. Kalau istilah hukum berlaku kita itu di antara hal-hal yang berkaitan dengan syariah Islam. Artinya oleh ahli fikih dibagi itu. Jadi ada yang khusus masalah ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, bagaimana kita berzakat, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita, itu ibadah khusus ya. Ada ibadah muamalah, berjual beli apa aturannya, utang piutang bagaimana, pinjam-minjam apa aturannya, kemudian gadai apa bagaimana ketentuannya, kemudian ada lagi banyak macamnya masalah muamalah itu Bapak sekalian. Ya. Salah satunya apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi salah satu muamalah itu adalah utang. Tapi utang ini juga kadang-kadang berkaitan dengan jual beli. Maka dia termasuk bab muamalah. Ya. Jadi apa? Islam sampai mengatur begitu detail kebutuhan hidup kita ini. Dan apa yang diatur oleh Islam sejak 14 abad dulu sampai sekarang tidak ada yang bertentangan dengan keadaan. Ya, itu yang disebut dengan ajaran Islam itu tetap sesuai dengan perkembangan ilmu dan perkembangan zaman. Ya. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah sampai sekarang tidak suatu hal yang sifatnya apa? Basi. Berbeda dengan orang mau mengamal tidak mengamalkannya, itu lain masalahnya kan. Tetapi apa yang diajarkan Islam itu tetap cocok dengan keadaan. Malah dibutuhkan oleh suasana. Dibutuhkan oleh suasana kehidupan kita sepanjang masa. Coba lihat masalah kita sekarang berutang. Gitu ya. Maaf ngomong Bapak sekalian. Dunia kita ini sekarang ini kan diformat agar semua orang itu berutang. Ya. Ngerti tidak Pak ya? Benar tak? Cobalah kita hitung. Siapa yang tidak pernah berutang di dalam masjid ini? Saya yang mengaku saya pernah berutang. Karena utang itu sudah merupakan apa? Suatu kebutuhan yang sulit terhindar dari kehidupan manusia ya. Kan sulit terhindar. Nah, yang payahnya bukan begitu. Yang payahnya suasana kita dibiarkan agar tetap berutang. Itu bedanya Bapak sekalian. Kenapa Allah sampai menurunkan ayat yang terpanjang? Ya. Yang terpanjang di dalam Al-Quran masalah ekonomi ini. Karena Allah tahu masalah ini akan tambah lama, akan tambah banyak masalahnya. Ya. Tambah modern, tambah maju ilmu pengetahuan, tambah tinggi tingkat kecerdasan manusia, tambah banyak pula bentuk masalahnya. Kan itu ya. Sekarang kalau dikait-kaitkan Bapak sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan pidana, itu kaitannya masalah utang piutang ini bukan sedikit sekarang. Ya. Bahkan sampai kepada dijadikan jadi permasalahan dengan ibadah juga utang piutang sekarang. Ya. Masalah ibadah juga dengan berutang begini. Maka itu sebagian ulama dan saya tidak termasuk setuju Bapak sekalian. Umpama ya.
saking gencarnya saking gencarnya satu travel bureau perjalanan umrah untuk memperbanyak jamaahnya, saking gencarnya, maka Anda bisa pergi umrah dengan 1 juta rupiah. Pergi umrah itu ngapa? Ibadah kan? Ibadah yang luar biasa. Ya, walaupun itu sebenarnya umrah itu keterkaitannya dengan haji. Tidak ada terlalu penekanan di luar musim haji. Walaupun dalam segi pahala jelas Bapak sekalian. Dalam segi pahala, al-umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahuma. Antara umrah satu umrah menghapuskan dosa. Tapi sebenarnya tidak ada penekanan. Permasalahan sekarang umat Islam ditekankan untuk berumrah berkali-kali gitu kan. Rasulullah aja apa? Saya tidak bukan tak boleh Bapak sekalian, tapi masalah sunnahnya. Yang jadi masalah kita itu dari sekarang. Beribadah saja dikondisikan orang berutang. Wah, nak apa? Aku pingin juga, rindu juga ke Mekah katanya kan. Rindu ke Mekah untuk apa? Pergi umrah. Mana ada duit 30 juta langsung katanya. Selagi ada apa? Apa namanya ini? Travel, menalangi dulu 5 juta pergi umrah, 25 juta nanti diansur sebulan 1 juta, selesai 2 tahun. Ya, artinya apa? Kenapa memaksakan diri untuk apa? Sesuatu hal itu kan tidak mampu gitu ya. Sedangkan haji aja tidak boleh memaksakan diri kan. Kalau nak mampu tidak haji bagaimana? Walillahi ala nasu hijjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Umrah wajib tak? Haji wajib. Haji wajib kalau itu orang mampu. Tidak perlu juga kemampuan itu, maka diatur. Sekarang syukur alhamdulillah diatur. Daftar dulu kan. Nah, sekarang umrah sunnah. Sunnahnya tidak pula terlalu ditekankan di luar musim haji yang sebenarnya. Ya. Pergi apa? Karena rindu, ya sudah. Kita tidak menghalangi. Pergilah umrah, tapi siapkanlah kemampuan dulu kan. Kenapa? Karena itu ada keterkaitannya dengan ini Bapak sekalian. Ya. Masa yang akan datang tu kita kan tak tahu ya. Masa kan tak tahu. Sehat-sehat, tiba-tiba apa? Kelihatannya tidak apa-apa, badan sehat, apa sakit tidak. Tiba-tiba dengar berita. Beritanya apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar. Oh, bukan pernah lagi, sering. Sering. Apakah itu apakah itu karena penyakit yang bisa menimbulkan dia? Enggak, tiba-tiba banyak ya Bapak sekalian. Akibatnya apa? Kalau itu tidak diketahui berbahaya. Kan berbahaya ya. Walaupun dalam satu segi perusahaan itu sudah berbuat baik ya. Tapi berbuat baiknya ya kita tidak mengetahui niat orang. Mudah-mudahan niatnya ikhlas ya. Ya, mudah-mudahan niatnya ikhlas, bukan hanya sekadar memperbanyak jamaah. Ya. Kan ikhlas ya, tapi itu suatu hal yang dipertanyakan. Jadi saya katakan, kok untuk masalah ibadah kita harus memaksakan diri berutang? Ya. Berbeda dengan kondisi harian kita perlu berutang, umpamanya kan? Itu hal yang boleh. Kenapa? Itu termasuk ta'awun. Ta'awun itu apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah di dalam hidup ini kalau itu tolong menolong itu bernilai albir. Albir itu amal kebaikan. Kemudian kalau tolong menolong itu menambah ketakwaan, kan itu. Tolong menolonglah kamu untuk menambah kebaikan dan ketakwaan. Maka satunya apa? Karena kita ini tidak diberi oleh Allah kondisi yang sama. Hajat kita berbeda. Dan ada sesuatu hal yang kita butuhkan, kondisi kita tidak memungkinkan, perlu ta'awun dari yang lain. Ya. Dari itu Bapak-Ibu sekalian, kalau bertanya, jadi bagaimana masalah utang? Terus utang itu adalah
Islam membolehkannya. Bedanya apa? Islam membolehkannya dengan aturan. Ini aja, ada aturannya. Kenapa aturan? Nah ini ya. Ayat ini kan mengatur utang piutang. Kenapa aturannya banyak sekali hadis Rasulullah SAW. Utang ini kan keterkaitannya akhirat ini Bapak sekalian. Luar biasa pengaruhnya. Kalau juga luar biasa. Tapi pengaruhnya luar biasa juga gini. Utang satu-satunya yang tidak bisa terbebas total kita setelah kita mati dengan pahala. Tidak bisa bebas dengan pahala Bapak sekalian. Yaitu utang. Walaupun pahala itu besar. Ya, kita mati, kita punya utang. Bisa tidak bebas dengan wakaf kita, sedekah kita, bantuan kita ke fakir? Tidak bisa. Ya. Saking apa? Islam menghormati hak orang lain kan, sampai dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjang hadisnya gini, dengan kata-kata sumpah Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi Muhammad, wallazi nafsu Muhammad biyadihi." Demi diri Muhammad, demi badan Muhammad yang di tangannya, itu sama dengan wallah itu, sama artinya kan? Nabi berkata, demi diriku ini yang di bawah kekuasaan Allah. Banyak Nabi berkata dengan seperti itu. Jadi kalau itu merupakan salah satu bentuk sumpah Nabi. Wallah gitu ya. Kalau sumpah itu dalam Islam bolehkan dengan wallah. Tapi wallazi nafsu Muhammad biyadihi itu sama itu. Sama dengan wallah itu. Karena demi diri Muhammad yang dirinya berada di kekuasaan Allah gitu kan. Nabi bersumpah sebegitu tuh. Lau anna rajulan, kalau adalah seorang laki-laki, kutila fi sabilillah, dia berperang pada jalan Allah, summa asa, kemudian dia hidup, summa kutila fi sabilillah, kemudian dia perang lagi, summa asa, kemudian hidup, summa kutila, kemudian dia berperang lagi, kemudian dia mati. Dia berjihad pada jalan Allah ini kan? Kalau berjihad pada jalan Allah itu summa mata, kalau dia mati bagaimana? Mati mati. Kematian yang paling istimewa di dunia ini mati syahid. Ya. Kalau orang mati syahid, saking istimewanya, dia tidak dimandikan lagi, dia tidak dikafani lagi kan? Berdarah-darah itulah. Darah itu, bajunya itulah dikuburkan. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi saksi nanti dalam akhirat bahwa dia mati dan tidak ada seolah-olah dia tidak akan dihisap lagi, langsung masuk surga. Itu saking istimewanya. Jadi pahala yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat istimewa seseorang mati kalau dia mati syahid. Kenapa? Surga. Ya. Kalau mati-mati yang lain masih tetap dikafani, dimandikan gitu. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, summa kutila summa asa wa alaihi dain. Dia mati pada jalan Allah, tapi di waktu itu dia masih meninggalkan utang. Ma dakhalal jannah. Dia tidak masuk surga. Kan salah, padahal lain Said masuk surga, tapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Terhalang. Apa yang menghalanginya? Utang. Hatta yaqdi dinahu. Sampai utangnya dibayar. Coba sini. Mati syahid, apalagi ibadah-ibadah biasa gitu kan? Mati syahid aja lagi gitu. Jadi apa? Rata-rata orang kalau kematian, keluarga itu menyelang apa? Menyelang diberangkatkan jenazah itu apa yang dikatakannya? Kata sambutannya. Minta klarifikasi kalau menurut saya kan, minta klarifikasi dan minta maaf. Yang pertama minta maaf kalau yang bisa dimaafkan. Rata-rata yang kedua, kalau yang tidak bisa dimaafkan apa kata-kata Syaikhul Musibah waktu itu? Hal-hal yang tidak bisa dimaafkan bisa menghubungi keluarga.
Apa hal-hal yang tidak bisa dimaafkan tadi? Utang. Jadi kalau mulut bisa kan, tapi ini tidak bisa. Jadi ingat, barulah kata. Kenapa? Kalau yang meninggal itu seseorang, berarti dia punya waris atau dia punya harta, itu ahli warisnya, ya wajib membayarkan itu dulu. Ya wajib. Maka itu juga Bapak sekalian, kalau ada orang tidak membagi harta warisan, ada yang sebelum dibagi, ada yang harus diselesaikan dulu. Pertama, selesaikan wasiatnya kalau ada, selagi tidak cukup sepertiga. Yang kedua, bayarkan utangnya. Yang ketiga, gunakan untuk apa? Keperluan penyelesaian jenazahnya. Sudah itu baru boleh. Yang keempat, kalau boleh disedekahkan sebagian keluarga yang tidak mendapat waris. Itu ketentuan itu. Walaupun masalah waris ini juga belum begitu tuntas negara kita. Sekali lagi saya katakan, kalau orang meninggal dunia, ada 4 yang harus diselesaikan. Pertama, selesaikan utang. Kedua, selesaikan wasiat. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya. Yang keempat, ada keluarga dekat. Secara garis keturunan dia keluarga dekat, tapi setelah pembagian harta warisan dia tidak bakal dapat. Itu sunnah hukumnya. Untuk membagikan sebahagian atau hadiah kepada keluarga. Baru yang itu dibagikan. Kita ambil di sini bahwa utang siapapun itu tidak akan selesai dengan ibadah atau pahala. Berbeda dengan yang lain. Kalau sesuatu kejahatan, kesalahan, dosa kecil kita buat, itu bisa hapus, bisa diampunkan oleh Allah dengan kebaikan. Ya. Contoh kata as-sadaqah tudfi'us sayyi'at kama tudfi'ul ma'il nar. Orang yang bersedekah membantu seorang lain dengan keikhlasan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil kita bagaikan sama dengan memadamkan api Hati hilang itu ya. Atau yang lain aja Bapak sekalian ya. Beruduk. Kan kita pernah dijelaskan fadhail uduk. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim, berkumur-kumur. Istinsak. Kemudian istinsar. Dan basuh wajah. Itu kan rutinitas ya. Tapi itu ibadah. Dan ibadah itu bukan main artinya, karena itu perintah Allah. Sehingga di waktu itu kata Rasulullah, di saat dia basuh tangan, kotoran hilang, debu hilang, bakteri hilang, di wajah juga begitu, wajah jadi tenang. Tapi di balik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang disebabkan oleh perbuatan tangannya, wajahnya. Luar biasa itu. Ya. Tapi itu selagi apa? Tidak. Banyak hadisnya. Saya sengaja mencatat, itu satu aja yang saya bacakan Bapak sekalian. Paling-paling ini kalau tidak dibayar di dunia, berandai tidak dibayar di dunia, maka itu akan dibayar di akhirat. Macam mana bayarnya di akhirat, Bu? Mau duit tidak gitu ya dalam kubur? Tidak kan? Jadi salah satunya yang terpaksa dibayar di akhirat adalah utang. Sampai gitu ya? Maka itu kata, kalau dunia di akhirat aku tuntut, benar itu. Dituntut dan dituntut harus dibayar. Dibayar di akhirat itu ada 2 kemungkinan. Bagaimana bayar di akhirat? Yang pertama, utang di dunia tidak dibayarnya, maka diambil kebaikannya senilai utangnya, kemudian diserahkan kepada siapa? Tempat dia berutang. Kalau tidak lunas juga, gitu ya, nah diambil seluruh apa? Kebaikannya, tidak lunas juga, maka terjadi sebaliknya. Diambil segala kejahatan dan dosanya sesuai dengan utang tadi, siksaannya diberikan kepada siapa? Utang. Itu hadisnya jelas.
Hadisnya jelas itu. Saya bacakan. Ya, hadis saya waktu ini. Man addana dainan. Coba dia, man addana dainan. Siapa yang melakukan utang? Wa huwa yanwi ayyuaddihi. Dan dia ada niat membayarnya. Maka setiap berutang, sikap pertama yang harus pakai, saya utang, saya demi Allah saya akan bayar ini. Itu dulu. Addallahu anhu yaumul qiyamah. Allah akan membalaskannya di hari kiamat. Ya, Allah, ada lagi pengertian para ulama, Allah akan memudahkan dirinya. Orang berutang itu kan karena kesulitan yang tidak bisa dihindarinya kan. Kalau dengan dia niat baik, dengan apa? Allah akan membukakan jalan baginya. Ada aja jalan. Dibukakan oleh Allah pintu rezeki tempat yang lain. Karena niatnya baik kan. Karena dia berutang itu bukan ngapa-ngapa. Daripada anakku tidak jadi sarjana, daripada mestinya dia apa? Hampir putus atau begini, atau sedang sakit di rumah sakit ya, kebetulan tidak ada perlu BPJS, kalau tidak mati satu-satunya kan berutang, kan itu ya. Orang yang mengutangkan melepaskan kesulitan dan dia juga begitu, tapi dia berniat dengan ikhlas, biasanya Allah akan membukakan jalan kepadanya. Yakinlah itu sekalian. Kita berutang, silakan, boleh kita berutang. Tapi dari awal tanamkan dalam diri, saya utang demi Allah, demi kebutuhan ini, tidak ada lagi bisa saya berikan. Dan saya berjanji, maka Allah akan buka rezeki kepadanya. Ya, kalau dia tidak juga, maka Allah akan berikan dengan jalan yang lain. Ya. Tapi sayang kan ada pula yang utang. Sudah berutang, sengaja menghilang. Kalau berutang sengaja menghilang, apa artinya itu? Kebalikan dari hadis ini. Hadis selanjutnya gini, wa man istadana dainan, ada juga di sini, man istadana dainan wa huwa la yanwi ayyuadihi. Orang yang berutang dan dia tidak berniat untuk kalau dia menghilang, artinya apa? Tidak ada niat. Mestinya, kalau dia berutang, waktunya sudah datang, ada etika yang diatur oleh Rasulullah. Artinya apa? Anzara. Karena ada man anzara mu'siran awwadi'alahu adallahu Allahu fi yaumil qiyamah. Kalau tidak mampu membayar waktunya datang, jangan menghilang tapi datang. Jangan menghilang tapi datang. Apa? Wa kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Ada dalam surah Al-Baqarah itu. Kalau ada orang yang kesulitan, dia berutang kepadamu, maka berilah dia tangguhan ya. Ila maisarah, kepada ila maisarah. Kapan waktu itu lapangnya. Nah ini maka dikatakan jangan masuk ini. Istadana dainan walayan wiyadi famata. Tidak ada niat bayarnya. Qala Allahu azza wa jalla yaumul qiyamah. Berkata Allah pada hari kiamat, zanantu anni la akhadha li abdi haqqahu. Aku tidak akan menganiaya seseorang yang lain. Kata Rasulullah, karena kalau tidak dibayarkan berarti menganiaya orang lain ya. Maka harus dikembalikan hak fayu'khazu min hasanatihi. Maka diambil kemudian diberikan kepada orang yang memberi piutang. Fa illam takun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhiza min sayyiat, diambil kejahatannya, faju'ilat lahu, maka diberikan kepada orang yang tidak membayar utang tadi. Artinya apa? Al-muflis kata Rasulullah. Al-muflis itu apa? Orang yang rugi. Amal banyak tapi hilang. Amal itu tentu ada pahala tapi hilang. Jadi saya sebentar ini Bapak sekalian, karena ini apa? Salah satu rahasia kita katakan tadi, kenapa Allah menjadikan surat ini ayat terpanjang? Karena Allah Maha tahu. Karena masalah ini akan terjadi banyak pada diri orang-orang Islam kepada yang akan datang. Apalagi dengan kondisi yang sebagaimana kita katakan tadi, dunia kita dijadikan dunia utang. Ya, utang itu bukan kita aja Bapak sekalian. Negara aja utangnya entah berapa. Ya. Maka dunia kita kan dunia utang kan. Negara kita yang kaya ini utangnya banyak ujian. Kalau dibagi per jiwa kita, setiap jiwa kita ini berulang hari ini
Bagi utang negara itu masih belasan juta utang kita. Walaupun kita tidak utang ya. Walaupun itu kata negara, itu adalah utang investasi kan. Lemak-lemak jalan tol, itu utang. Atau lemak ada sekarang agak lancar jalan ini kan ganggu ini. Agak lancar ke dalam, sering macet sini kan. Sekarang dibuat apa? Flyover. Berapa duitnya Bu? Dari mana duitnya dapatnya? Dan utang. Itu kan. Jadi itu yang katakan, tidak ada kita yang terlepas dari utang. Ya, apa aja. Dan itu juga dijadikan suatu cara. Nah, apalagi di akhir ini, saking modernnya. Dulu orang utang bisa dengan bank. Sekarang dengan apa? Dengan ini aja bisa utang. Ya bisa kan? Tapi jangan lupa, kalau kena, mencekik, bahkan membunuh, itu kan? Belum lagi yang lain. Sekali lagi Bapak sekalian, utang boleh. Ya, tapi yang tidak boleh, utang dengan niat tidak membayar. Yang tidak boleh, utang tidak sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Ada niat, boleh. Tapi juga kita ngukur. Kalau ukur tinggi kita dengan bayang-bayangan kita. Minimal sama ya. Jadi kata-kata orang tua, ngukur itu ukur oleh tidak tinggi, tidak sesuai dengan bayangannya. Tingginya bayangnya seperti sampai di sini, dia sampai ini kan bahaya kan. Tapi kalau ya utang, kemampuannya mungkin ada, penghasilan saya sekian, aset saya ada sekian, kan tidak jadi masalah kan Bapak sekalian. Itu masalah kehidupan. Jadi sekarang coba kita kaitkan dengan ayat tadi. Apa aturan yang harus kita pakai? Itu pertama perlu saya komentari ini Bapak sekalian. Karena ini fenomena, istilah bahasa orang sekarang. Fenomena yang terjadi di dalam kehidupan modern, orang berutang. Fenomena itu suatu gejala yang tidak bisa terhindar, terjadi di mana-mana. Sehingga tadi saya mempunyai statement, tidak ada di antara kita ini, kalaupun sekarang tidak berutang, tapi pernah berutang kecil, berutang besar. Nah, oleh karena itu aturan apa yang harus kita ikuti? Ikuti ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang dengan utang yang telah ditentukan waktu bayarnya, ila ajalin musamma itulah ditentukan. Kalau orang berutang apa? Nah, aku desak tolong pinjam. Kalau secara individu ya, minjam dulu agak berapa? Agak 10 juta. InsyaAllah 3 bulan lagi aku bayar. Bisa ya? Bisa, itunya. InsyaAllah, gitu kan? Atau ada utang yang resmi, utang berapa? Setahun. Ya, nak mungkin aku bayar langsung. Aku bayar ansuran. Nah, kan gitu ya? Ajalin musamma. Ini banyak lagi muncul masalah. Kita belum lagi masalah efek dari utang, belum lagi. Sekarang utangnya ya, aturan utangnya kita buat lagi Bapak sekalian. Aturan utang. Jadi kalau utang tuh waktunya jelas. Jangan ndak apa? Ngutang jangan ndak jelas waktu. Pinjam dulu duit 1 juta. Ndak ada kejelasannya ya. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan kalau berutang jelaskan waktunya. Berapa waktunya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 10 tahun, silakan, tidak apa-apa. Asal ada tasyawur, taradin, ada musyawarah, ada keridoan satu sama lain. Pakailah duit aku dulu ini, berapa? Tidak setahun pakailah, 2 tahun pakailah, mungkin ya. Saking melapang yang kesulitan. Karena melapang orang kesulitan itu, man yassarallahu yaumul qiyamah. Orang yang melapangkan orang di dalam menghadapi kesempitannya, Allah akan melapangkannya di hari kiamat nanti. Orang berutang pasti karena kesulitan. Jangan lupa ketentuan harus diikuti. Pinjam, jumlah pinjamannya jelas, waktunya jelas. Gitu ya. Yang ini, waktu. Kalau tahu nanti tidak sesuai dengan kemampuan tidak dibayar, ada lagi aturannya. Aturannya 2. Oleh sahibul mal, dia
Fanaziratun ila maisarah. Beri orang itu ke lapangan. Ya. Si pemilik uang. Bagi utang ada lagi aturannya. Dia datang minta apa? Penangguhan. Boleh kan? Karena ada aturan Al-Quran. Jadi boleh bertang waktunya. Kalau tidak datang waktu tidak datang, si pengutang melihat beri ke lapangan. Yang berutang datang. Mengapa datang? Untuk minta penangguhan. Dengan niat yang ikhlas. Dicocokkan dengan hadis tadi. Itu maksudnya Bapak sekalian, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidahnin ila ajalin musamma, ya. Kemudian ketentuan kedua, faktubuhu. Hendaklah kamu menuliskan utang itu. Ya. Jadi kalau berutang jangan lupa apa? Nulis, tercatat. Ya. Masakan utang 1 juta, tidak dicatat nian. Kan ada lagi ya? Masakan utang 1 juta, tidak dicatat nian. Bukan itu masalahnya. Manusia itu sikapnya apa? Lupa. Tidak ada manusia yang tidak lupa, Bapak sekalian. Sudah lalai. Karena apa? Kemampuan memori otak kita ini tidak 100%. Tidak seperti apa? Sebuah otak komputer plastik, tidak. Ada kemampuannya terbatas. Itu secara kondisional dulu. Kenapa harus tulis? Karena kita bisa lupa. Kalau utang tulah 3 tahun tidak dibayar-bayar, bukti tidak ada, macam mana? Iya, aku rasanya utang sama awak dulu. Ya berapa ya? Ada tak kira-kira terjadi benda itu? Ada. Aku rasanya utang dulu. Yang berutang tidak teringat, si pemberi utang juga tidak. Untung kalau di waktu itu, ya sudah, aku maafkan baik. Habis kan? Tetapi kalau dari mana? Jadi Bapak sekalian, kan itu ada 2 makna itu. Yang pertama, kita sebagai orang yang berutang punya catatan. Itu ya. Tanggal 5 bulan 5 tahun 2003 utang sama si A 3 juta. Janji bayarnya 4 bulan. Kalau sudah dibayar, coret. Dibayar. Kalau aturan kehidupan administrasi modern, minimal ada apanya? Kwitansinya kan? Kan itu ya? Itu kan menuliskan artinya itu. Utang. Nah, masa kan duit 1 juta sama bos tidak pakai kwitansi nian. Sekarang kalau pembukuan bos itu jangankan 1 juta, 1.000 juga harus pakai apa? Kalau tidak bagaimana bendahara tidak menganukannya? Kan itu ya? Kan pengeluaran itu ada. Kalau dia itu utang, tidak utang aja, sistem pembukuan, kan jelas ada apa? Ada bukan sekadar tertulis saja, ada bukti yang autentiknya apa? Benar nanti. Kalau pembelian ada notanya kan gitu. Jadi Bapak sekalian. Jadi faktubuhu itu yang pertama yang berutang. Nah, yang kedua, apalagi kalau utang itu jumlahnya besar. Kalau utang itu besar, itu harus ikut dengan wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah ada seseorang yang sengaja, bukan si piutang, ada yang menuliskannya. Kalau di dalam kehidupan modern ini, utang piutang jumlah besar itu yang menuliskannya siapa? Notaris kan. Jadi sebenarnya sistem notaris itu ada juga kaitannya dengan Al-Quran gitu ya. Saksi kan falyaktub bainakum katibun bil adli. Ada seorang penulis yang menulisnya itu dengan adil. Kenapa Bapak sekalian? Coba lihat, kalau setuju, coba baca bahasa apa? Bahasa yang dikeluarkan oleh notaris itu. Kan bahasanya betul-betul apa? Hati-hati dia. Hati-hati, dan salah satu yang apa? Kehati-hatian di dalam penggunaan bahasa berkaitan dengan hukum adalah memang
Orang yang apa? Sekolahnya di bidang hukum. Itu satu kata aja, kalau kata-kata itu mempunyai makna yang apa, itu saya dapat dihindarkan. Dia kata-katanya jelas. 1, 2, 3 begitu kan. Artinya apa? Notaris itu, pada dasarnya notaris yang sekarang ini sistemnya barat itu kan. Sistem barat. Tetapi yang saya katakan di sini, di dalamnya ada nilai Islam kan begitu. Bahwa nilai Islam itu diambil oleh orang barat. Nah, maka tinggal lagi bagi kita, bagaimana suasana itu juga disesuaikan dengan Islam. Tidak ada teori seperti ini Bapak sekalian dalam kitab suci yang lain. Yang adanya dalam Al-Quran. Carilah dalam Injil, ada tidak aturan? Kalau utang piutang tulis menulis ada apanya? Ini bukan sekadar menulis saja. Dan penulis orang ketiga kan? Kan orang ketiga maksudnya nih. Ada orang ketiga. Dan sudah itu ada orang keempat, ada lagi. Bukan yang ketiga ya, ada orang keempat. Orang pertama, kalau kita utang berutang, yang pertama yang berutang, yang kedua pemberi utang, yang ketiga yang menulis, yang keempat ada saksi. Itu kan kalau Bapak dan Ibu berusahakan juga kan? Itu dilakukan oleh sistem orang Barat, tapi itu sistem Islam awalnya. Sistem Islam. Kenapa? Coba kita baca sini kan. Hendaklah ditulis oleh penulis yang adil dan dia menulis kama allamahullah, sesuai dengan apa yang diingatkan dan diajarkan oleh Allah. Nah, diajarkan begitu kan. Sudah itu apa? Bahkan kata-kata itu harus didiktekan. Maksudnya wal yumlil alaihi wal yumlil, hendaklah didiktekan, diucapkan allazi alaihil haq, oleh orang yang memberi hutang, didiktekan bahasanya. Silakan bahasa apa? Bahwa pada hari ini tanggal sekian, bahwa saja ya, atau bisa saja bunyinya bahwa saya bertanda tangan di bawah ini, satu pihak nama ini nih disebut pihak pertama, dua si disebut pihak kedua. Pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua. Itu kan bahasa namanya. Bahasa itu didiktekan. Kalaupun tidak bisa orang yang mempunyai pemberi utang itu membahasakan, ada diingatkan lagi di sini. Fa in kana allazi alaihi al-haq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillah. Kalau pemberi utang itu safihan, bodoh. Dia orang kaya tapi agak bodoh. Kenapa dia? Kalau itu hartanya mana dapatnya? Karena diwariskan oleh orang sebelumnya. Karena hartanya dipinjam orang lain, kan tak mungkin dia mendiktekan bahasanya. Au dhaifan, atau dia lemah. Kenapa dia lemah? Kebetulan dia sudah stroke. Kalau stroke mana? Bagaimana dia nak ngomongkannya kan? Tidak bisa. Atau dia tidak mampu mendiktekan. Maka kata Allah, falyumlil waliyuhu bil adli, harus digantikan oleh siapa? Walinya. Coba lihat detailnya Bapak. Detailnya Islam mengatur ini. Hendaklah didiktekan oleh walinya bil adli. Sudah itu apa? Wastashhidu syahidain. Sudah berkumpul, sudah ditulis. Kau tiga orang yang adil. Kalau untuk ukuran hukum di Indonesia sekarang notaris, kalau itu tidak ada orang nulis kan, sudah itu apa? Wastashhidu syahidain, harus ada 2 orang saksi. Saksi apa? Laki-laki. 2 orang saksi. Saksi itu harus laki-laki. Sekarang yang ada laki-lakinya sih kok. Laki-laki ada sih kok. Yang lain ada perempuan. Boleh. Tetapi kalau laki-laki hanya 1, kalau nak ditambah dengan perempuan harus 2 perempuannya. Jadi 3 saksinya kan. Kalau tidak laki-laki semua, kurang laki-laki dari 2 jadi saksi, maka laki-laki 1 harus ditambah dengan 2 perempuan. Arti maaf Bu bahwa
persaksian perempuan itu adalah separuh daripada persaksian laki-laki. Jadi bukan masalah warisan aja. Kalau warisan apa? Anak laki-laki dapat 2 kali perempuan. Berarti perempuan separuh kan? Dan persaksian juga. Saksi itu apa? Saksi 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki, 2 perempuan. Siapa yang ngomong? Ayat Al-Quran. Mana bunyi ayat Al-Quran yang gini? Falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah disaksikan oleh 2 orang laki-laki di antara kamu. Fa illam yakun rajulaini, fa illam yakuna, jika sekiranya tidak ada 2 orang rajulain, 2 orang laki-laki, farajulun, maka cukup dengan 1 laki-laki, wa mra'atani, dan 2 orang perempuan, mimman tardawna minas syuhada, di antara orang yang kamu rela suka antadilla ihdahuma. Agar, kenapa harus 2? Agar kalau seorangnya lupa atau sesat, bisa diingatkan oleh yang lain, agar tidak sesat satunya. Ini begitu rinci Bapak, begitu jelas ya. Kan pas apa yang terjadi dengan kondisi kehidupan sekarang ini. Ya. Kalau kita katakan Bapak sekalian. Jadi tadi kalau kita ambil lagi garis apa, bahwa kalau kita berutang, utang itu boleh. Utang itu adalah suatu muamalah agama. Bahkan diatur oleh agama kita di bab muamalah, bab dain. Dan yang tidak boleh apa? Orang yang berutang tapi tidak berniat untuk membayarnya. Kalau yang boleh, berutang berniat untuk membayarnya dan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Kalau dia sudah lakukan itu, ya lakukanlah dengan ridha. Sudah lakukan dengan ridha, tetapkan waktunya. Tulis oleh orang ketiga. Cari saksi 2 orang. Kalau tidak ada saksi 2 orang, 1 laki-laki tambah dengan 2 orang perempuan. Dengan syaratnya itu orang diapakan, diridhai. Jelas saja ayat ini mengingat. Coba kita bertanya, kenapa hal itu begitu jelas ya? Kadang-kadang Bapak sekalian, artinya apa? Ada masalah-masalah yang dijelaskan oleh Al-Quran detail. Ini kan detail. Masalah utang piutang dijelaskan oleh Allah dengan detail terperinci. Khusus. Ada masalah di dalam Al-Quran tidak dijelaskan oleh Allah detailnya, tapi itu diperjelas oleh Nabi. Contoh, sholat. Ada tidak perintah sholat? Banyak di dalam Al-Quran. Banyak. Tetapi, bagaimana caranya? Caranya, ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kamu cinta kepada Allah, ittiba'lah kepada Rasul. Rasul pun berkata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu salat cara aku salat. Dimulailah. Kan tidak ada di dalam Al-Quran Bapak sekalian. Kalau kamu salat bertakbirlah, angkatlah tanganmu sampai bahu, sampai kuping, taruhkan tangan kanan di atas yang kiri, di atas dada. Tidak ada dalam Al-Quran. Bacalah doa iftitah. Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada, faqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah yang memungkinkan dalam Al-Quran. Itu diperjelas oleh Rasulullah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Artinya diperjelas dalam hadis. Kenapa ini masalahnya banyak? Haji juga begitu. Siapa yang pergi haji, yang balik haji kemarin nih? Yang haji itu apa? Atimul hajja wal umrata lillah. Kalau kamu kerjakanlah karena Allah. Walillahi ala nasu hajjul bait. Kewajiban mereka. Tapi kenapa harus berihram? Kenapa mikotnya di sini? Kenapa di Arafah? Kenapa di Mina? Itu apa? Penjelasannya dari roh. Tapi berbeda dengan masalah hutang. Dijelaskan secara khusus penjelasnya jelas dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini juga masalah tidak terlalu panjang. Dan karena ini Allah akan tahu kondisi ini kebutuhan rutin manusia yang sulit terlepas daripada intinya. Ya, maka dijelaskan
gini. Penjelasannya panjang ayatnya. Ya. Kemudian rahasia. Kenapa harus ditulis Bapak sekalian? Karena kondisi kita bukan orang yang bisa ingat 100% apa yang kita lakukan. Memang salah satu kelebihan nikmat Allah kepada kita diberi oleh Allah otak atau memori. Ya. Ada memori kita. Tetapi sayangnya otak kita itu tidak bagaikan suatu apa? Unsur apa yang ada di dalam sebuah flash disk itu apa? Orang ahli komputer. Ya. Unsur apa namanya? Jadi ilmu apa? Ada. Dia kan apa yang ditulis itu semua kan? Otak kita seperti itu. Otak kita masuk ke otak, dipertimbangkan, disimpan. Tapi karena terlalu banyak, dia bisa kembali untuk mengingatkan kembali. Tetapi kita tidak bisa mengingatkan seutuhnya. Dan kemudian juga diberikan oleh Allah kemampuan yang berbeda. Kemampuan untuk mengingat kembali apa yang kita ingat ya. Maka di dalam kemajuan ilmu pengetahuan, di dalam ilmu jiwa disebut adalah intellectual quotient. Intellectual quotient, IQ. Maka orang tidak mempunyai IQ yang sama. Ada IQ-nya yang standarnya 100, ukuran orang psikolog, ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100, ada yang hampir 200. Katanya Einstein yang tertinggi. Tapi diteliti lagi rupanya Habibie lebih tinggi lagi. Nah, itu satu contoh. Sama manusia. Ya, kita aja Bapak sekalian. Apa yang kita baca? Saya ceramah dari tadi. Banyak panjang. Saya rasa kalau ditulis sudah banyak ceramah saya. Kira-kira tercatat 10%, Pak. Tidak kan? Tapi paham bisa mungkin. Tapi yang tinggal apa? Dia 100% tidak bisa. Kan kebatuan kita terbatas. Nah, itu kalau berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya apa? Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, kalau lupa tadi kan terjadi kezaliman kan gitu ya. Kalau saya contohkan tadi, kita berutang sama si A. Sudah sama-sama apa? Saling pengertian aja kan? Kawan, masa kan kawan tak ditulis nian, kan ya? Tetapi karena kan kita tidak mempunyai daya ingat yang sama. Rupanya oleh kawan itu tidak dipedulikan juga. Sebagaimana saya contohkan tadi, 3 tahun baru teringat, punya aku ada punya utang sama si Ano. Berapa ya? Allah pernah kuansur atau belum? Ditanya pula kepada pemberi utang, ingat tak kamu, aku kan utang sama awak dulu berapa? Tak ingat aku lagi. Pernah tak terjadi itu? Pernah kan? Kalau ada apa? Faktubuhu. Ada tu. Aduh. Tahun 2008. Hutang sama rasanya belum kubayar ya. Kan hal lain. Itu kalau kita masih hidup. Kebetulan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 utang. Dan alhamdulillah utang tulis semua. Bahkan sudah dibayar, ini belum. Inna ilaihi raji'un. Utang ini tidak ada pula saksi. Itu gunanya saksi tadi ya. Tidak ada saksi. Berbeda dengan aku lah sakit-sakit mana tahu. Jangan lupa ayah ada utang di sana. Kadang-kadang ayah ini malu pula nak ngomong sama anak seperti itu. Benar tak boy? Malu kan? Ayah utang sama anu. Ayah ini utang-utang terus dia kan. Mungkin tak diberitahunya. Maka itu punya catatan. Catatan itu kebetulan tidak perlu pula terlalu dirahasiakan tempat-tempat tertentu. Kalau saya, karena saya juga termasuk orang berumur lanjut, rasanya perlu. Kalau saya pencatatan, kalau apa, ini ada, bagus kan? Jadi nanti, rupanya utang ayah yang ini belum dibayar ya. Ini kan bisa kan, aman jadinya. Itu rahasianya Bapak sekalian.
Faktubuhu, kan itu rahasianya. Tuliskan. Kalau orang dulu nulisnya di tiang. Kan ada buku-buku ya. Utang satu rupiah emas. Karena ada kebiasaan, maaf Bapak sekalian, kebiasaan orang Padang berutang adalah dengan emas, tidak dengan uang. Ya. Jadi ada yang tidak terbiasa di Palembang ini, terbiasa di Padang, di kampung Pak Haji Yulia Rasid, ngutang. Berapa utang? Utang 1 rupiah emas, 1 suku emas, 1 tali emas, ada yang 1 ringgit emas. Itu 1 rupiah emas itu ukuran duit yang dipakai oleh orang Amerika. Rupiah emas, rupiah Amerika. Ibu-ibu kadang kalau kayu ada kadang-kadang. Dan sebagian besar toko emas di Padang, Bukit Tinggi, Padang, itu menjual rupiah emas, suku emas. Itu ya. Sampai sekarang ngutang sama sana suku emas gitu kan. Kenapa? Kenapa orang-orang itu sebetulnya menurut saya bagus. Karena tidak merugikan orang yang apa? Orang yang meminjamkan. Coba bayangkan Bu sekalian. Minjam duit tahun 80. Tahun 90 lah. Tahun 90 itu dolar harga baru 9.000 ya. Ya, dolar 9.000. Berarti emas juga sekitar itu harganya, 9 berapa? Aku berutang berapa? Utang 1 juta. Jadi kalau dihitung dolar, berapa dolarnya? Baru nak sempat bayar, lah tahun 2008. Dolar harganya sudah di zaman dolar harganya sudah 9.000. Di bawah itu harganya 2.000, sudah 9.000. Nah, merugikan enggak? Merugikan kan? Coba kalau emas dipinjam, pinjamnya rupiah emas. Emas itu dia kapanpun harganya dia akan menyesuaikan apa? Itu contoh aja. Artinya orang-orang dulu tuh kadang-kadang ketelitiannya bagus juga. Walaupun sekarang juga banyak orang minjam itu dianggap apa? Karena uang itu akan terjadi apa? Inflasi namanya ya. Nah, kalau penurunan harga uang itu nilai mata uang itu apa? Ya. Contohnya mudah aja. 1 suku emas sekarang harganya berapa? 7 juta umpamanya ya. Saya ingat dulu, kira-kira 10 tahun dulu harganya cuma 2.300.000 umpamanya kan. Coba kalau utang dengan uang. Saya utang 2.300.000 satu suku emas. Lupa 10 tahun baru saya bayar. Saya bayar juga 2.300.000. Apa masalahnya? Dapat mestinya 6,7 sekarang jadi dapat 2,3 itu. Jadi apa? Banyak sistem ekonomi kita ini yang marut. Dan kita masih berada di dalam kondisi yang sangat sulit terhindar gitu ya. Ini pembahasannya sangat panjang lagi. Saya hanya ini mukadimah bagaimana masalah utang piutang ini Bapak sekalian. Kita sesuai kenapa Allah menyuruh jelas-jelas kalau punya utang itu ya. Dan kebuktian jelasnya itu apa? Kenapa disuruh menulis? Karena sesuai dengan kondisi kita. Sesuai dengan apa yang akan terjadi. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman yang akan terjadi perubahan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya hari sudah hampir 9:30. Mungkin saya yakin ada yang mau mempertanyakan ya. Dan jangan dianggap tuntas, belum tidak tuntas. Ngajar agama ini tidak pernah tuntas. Saya bacakan sesuai dengan keterbatasan waktu. Silakan kalau ada yang tidak bertanya dulu Bapak Julia. Tidak bertanya dulu Bapak Julia. Tidak bertanya dulu Bapak Julia. Tidak bertanya dulu.